Jadi kalau sudah submit, lumpuhkan, kecuali nanti ada notifikasi dia untuk memperbaiki, baru take action. Tapi sebelum kita submit, pastikan paper kita tulis seperti kaidah yang kita punya. Ya. Oke. Ini satu. Jangan pernah merasa kalah di depan jurnal. Oke. Jangan pernah merasa kalah. Artinya pulang sebelum pergi. Belum pergi sudah pulang. Kan harusnya itu orang pergi dulu baru pulang. Kalah sebelum bertanding. Ya, kita kasih contoh, coba lihat ini ya. Ini ada 40.000. Coba kita satu jurnal misalnya nih. Jurnal yang berbayar sangat nihil. Namanya jurnal PLOS ONE. Coba lihat nih. Nah, lihat nih. PLOS ONE. Ini jurnal satu paper harganya 3.000. 2.000 sampai 3.000 USD. Nah, oke. Coba Q berapa ini? Q1. Oke. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu nih, ini persentil nih. Q1. Oke. Kita buka, dia open access. Nah, Bapak dan Ibu kalau ingin tahu ini jurnal ini berbayar atau tidak, ada tulisannya di sampingnya. Namanya open access. Saya ulang ya. Nih, sebelum dibuka nih, ada tulisan open access nih. Nih, open access. Artinya apa? Berbayar. Oke, open access. Akses open. Diakses oleh siapapun, tidak perlu ada rintangan. Artinya nggak perlu bayar. Jadi tulisannya Pak Obi, kemudian diunduh, disitasi oleh siapapun tanpa bayar. Itu namanya open access. Oke, pernah dengar untuk mengakses harus berbayar? Atau bahasanya subscribe journal. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengakses, Bapak Ibu harus subscribe. Untuk mendapatkan ID, maka harus bayar uang sejumlah 1 miliar, 2 miliar setahun. Untuk mendapatkan akses jurnal itu. Itu namanya subscribe jurnal. Itu disebut bukan open access. Artinya yang mengakses harus membayar. Dari sini sudah kita bisa simpulkan, Bapak dan Ibu, bahwa semua jurnal itu berbayar. Saya ulang ya. Semua jurnal itu berbayar. Kok saya ngirimnya tidak bayar? Yang bayar, yang mengambil. Kalau saya masuk kok bayar, berarti yang mengakses gratis. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ini sama dengan sekolah. Semua sekolah bayar. Oke. Kok Pak Oki tidak bayar? Karena Pak Oki orang cerdas dapat beasiswa. Nah, yang bayar siapa? Orang lain, pemerintah atau lembaga. Tapi pada dasarnya semua jurnal berbayar. Artinya ada rupiah atau dolar yang menghidupi itu. Untuk siapa? Suka-suka dia. Atau untuk apa terserah. Yang penting dia akan untuk mempertahankan supaya begitu diakses oleh siapapun tanpa ada hambatan. Misalnya diakses Page 404. Pernah melihat begitu kan webnya? Nah, oh jangan-jangan nggak dibayar. Kan gitu Pak. Jadi untuk mendapatkan ini contohnya nih ya. Ini saya buka ya. Ini saya buka. Ya. Ini saya buka. Plus one-nya ini. Nah, ini source detailnya. Nah, bukanya di sini Pak.
untuk mengetahui ini webnya cloningan apa tidak, Bapak Ibu paling aman lewat scopus.com atau Simago. Di situ ada tulisan Homepage. Homepage. Oke, coba lihat nih Pak, detail source detailnya Pak. Plus one. Oke. Present 2006 sampai present 0,8. Untuk profesor 0,125. Berarti bisa 5 kali jadi profesor. Oke, lihat Scopus content coverage-nya 15.000, 18.000, 29.000, 31.000 paper setahun. Coba bisa bayangkan, Pak. 31, lihat ini. 31 dokumen setahun yang terindeks oleh Scopus. Bisa dibayangkan yang masuk berapa ribu. Suaranya kok hilang ya? Suaranya hilang? Pak Nizar, suara saya hilang Pak Nizar? Tidak. Masih. Oke, ya. Jadi bayangan ini banyak sekali, Pak. Bapak Ibu yang ngelola jurnal coba bisa angkat tangan yang ngelola jurnal. Yang ngelola jurnal. Oke. Berapa paper yang publish tahun, Mas? Ya. 16. Bagaimana mendapatkan 16 paper, Pak? Susah apa mudah? Enggak yang sekarang Bapak rasakan. Mudah, sudah terakreditasi. Oke. Untuk mendapatkan kualitas 16 paper per tahun, apakah Bapak mendapatkan itu harus yang datang 16? Ya, supaya mendapatkan kualitas paper 16 yang bagus, Bapak harus mencoba sampai 1000 paper masuk ke rumah Bapak. Supaya mendapatkan yang terbaik. Kalau butuhnya 16, yang datang 16. Apa yang terjadi? Paper kaleng-kaleng publishkan kan gitu, Pak. Iya kan? Suaranya kok hilang ya? Apa punya Yang kita bayangkan ini 32.000 setahun. Coba, Pak. Padahal ini bukan jurnal murah. 3.000. Nah, kita kasih. Nah, kita ulik. Memang benar mahal. Kita copy. Oke, kita cari apa namanya webnya, pastekan di sini, kemudian fee, misalnya nih, enter. Oke, Bu Sri Haningsih lihat punya saya Bu. Iya Pak Jo, ya. Lihat ya. Oh lihat nih. 1.800, 1.800, ya kan? Submission and publication fee. Lihat nih. Lihat nih. Wis. Nih, ada enggak? Berapa nih? 1.700 kali 16.000. Sekarang 15.000 hampir 16.000 ya. Berapa Pak Sabir? Lah iya, makane. Mahal ya, mahal. Berapa Pak Wadil? Enggak tahu, enggak 16 kali 17. 27 juta. Iya. 27 juta. 27.900. Berapa bayar ke jurnal Bapak? Gratis. Kok bisa gratis? Apakah di situ tidak ada biaya? Nah, ada yang membiayai. Coba Bapak keluar dari kampus, mendirikan sendiri, tetap gratis apa enggak? Ya kan? Ya. Cuma kawan-kawan yang perlu tahu, disinilah letak permainan predator itu ada di page journal. Page journal itu jurnal yang berbayar.
jurnal yang mengambil bayaran dari autor. Oke. Rumusnya begini. Predator jurnal mostly a paid journal. Predator jurnal kebanyakan adalah jurnal yang berbayar. But not all the paid journals are predator. Tetapi tidak semua jurnal yang berbayar adalah predator. Di situ letak kita hati-hati. Kalau kita ngajukan free, it is okay, no problem. Arab ngambil apa? Wong kita masukkan free kok. Yang dinamakan predator jurnal itu kan jurnalnya itu ngeruk dana dari autor. Ya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Yang punya pemahaman bahwa Q4 itu yang paling rendah. Saya sampai sekarang tidak mengatakan itu. Tetapi berpotensi ya untuk discontinue. Tetapi tidak selamanya. Karena apa? Semua berpotensi discontinue. Baik Q1, Q2, Q3 atau Q4. Saya kasih contoh sekarang ya. Saya kasih contoh. Ini kita bicara tentang supaya kita hati-hati semua ya Pak Fadil ya. Hati-hati semua, kemudian seandainya kejeglong sekali dua kali, ya biasa gitu Pak. Iya. Kejeglong sekali aja. Kita akan meng-publish paper itu akan terus loh Pak. Ya, akan terus. Ya, tidak mungkin berhenti setelah profesor. Setelah profesor pun kita juga harus publish kan. Tetapi kita hanya ingin mengetahui saja. Karena semua nanti akan dinamis. Q1 bisa Q2, Q2 bisa Q1, Q1 bisa discontinue, Q4 bisa discontinue. Ya. Oke, saya kasih contoh. Ini kawan saya. Ya, dulu sorry. Kalau Bapak dan Ibu paper sudah masuk di sini, sudah tidak ada namanya rahasia. Jadi everybody can access freely. Kemudian tanpa ada rasa kita merasa dikuliti, nggak boleh. Karena apa? Semua orang bisa mengakses. Ya. Ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui tentang Scopus ini, bisa ngilani seluruh prestasi dosen seluruh dunia. Ngilani apa ya? Ngilani. Mengukur. Mengukur itu mengetahui. Mengetahui kualitas apa? Nih. Kualitas prestasi orang. Nah, mahasiswa kalau yang lebih cerdas dari kita kadang ketawa dengan kita loh, Pak. Datang ke kelas, I am expert in bla 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 bla. Enggak ada. Enggak ada tulisannya. Expert dari mana, Pak? Itu namanya kecap, Pak. Tahu kecap, toh, Pak? Semua kecap nomor 1. Nah, itu, Pak. Lihat nih. Nah. Q berapa? Q berapa? 1. Berapa Bu Srianingsih? Q1. Q1, betul? Pak Fadil berapa Pak Fadil? 1. Q1. Oke. Sekarang kita lihat. Q1 sekarang posisinya di mana Pak Fadil? Discontinue. Nah. Discontinue. Lihat ya Pak. Tidak menjamin Q1 aman. Ya. Oke.
Bapak Ibu semakin takut enggak publish kalau saya lihat seperti ini, saya bicara seperti ini? Hanya saya ingin hati-hati aja ya Pak. Hati-hati aja. Karena kita ini akan berhadapan dengan orang yang tidak kita kenal. Markasnya di mana, kantornya di mana, kita nggak pernah tahu. Misalnya plus one itu di mana markasnya. Nanti ketika submit dan accepted, kemudian kita suruh ngirim berapa tadi? 27 juta. Yakin mau transfer 30 juta. Saya baru transfer 12.100 euro. 200 juta lebih. Sayang, nggak peduli dia tuh nanti ngapusi pondok wis, aku biasa gitu kok. Menakutkan Pak Jo. Ini discontinue, cancel, terus hilang. Ya betul hilang. Nah, bukan discontinue itu namanya. Itu namanya cancel. Nanti saya jelaskan ya. Ya. Saya lihat ya. Kita lihat. Ini perilaku tetapi juga tidak menjamin. Tidak menjamin. Kita lihat ya Scopus content coverage-nya. Nah, tahun 2018 berapa? 36. 2019 700. Di sini letaknya. Suaranya hilang. Sebetulnya bukan ini. Suaranya hilang. Ini jumlah mencuat tidak, tetapi mengundang Scopus untuk melakukan namanya investigasi. Nanti kalau dilakukan investigasi kok terjadi yang namanya pemerasan, tanda kutip ya, mungkin tidak melalui proses kualifikasi, tentu Scopus akan mendiscontinue. Tetapi kalau oleh hasil investigasi itu tidak ditemukan itu, dia tetap continue, Pak. Cuma orang yang seperti ini, 1 tahun ini menjual lemper, ini 36, tahun berikutnya 760. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Bapak Ibu harus curiga. Lu jangan-jangan lempernya dengan produksi sebanyak ini jadi tidak enak gitu. Iya kan? Itu mengundang Scopus untuk melakukan namanya investigasi. Nah, dalam investigasi mesti ada 2 temuan. Apakah melanggar atau tidak. Nah, biasanya melanggar, Pak. Sehingga discontinue. Bisa dibayangkan, Pak, misalnya satu paper ini 10 juta. 10 juta kali 700, 700 juta apa 7 miliar? 7 miliar. Setelah itu dia tutup kantornya, pergi. Itu yang disebut dengan jurnal-jurnal predator. Oke. Baik. Sampai di sini. Jadi saya ulang tentang posisi discontinue ini bisa saja di posisi di set score-nya Q4 atau Q3 atau Q1 sekalipun. Ya. Q1 sekalipun. Nah, ini namanya status discontinue atau dia menyandang predikat discontinue. Ada lagi namanya cancel. Nah, seperti kasusnya Pak gitu. Ya. Kalau tidak salah ijaz dulu, kalau tidak salah. Ijaz. Pernah Bapak Ibu terjebak ijaz ya? Nah, bayar berapa itu? Wah, cepat sekali. Hari ini dikirim, seminggu keluar LOE. Wah. Tanpa proses kualifikasi, Pak. Terus setelah itu terindeks Scopus dengan cepat, Pak. Setelah itu juga dengan cepatnya hilang.
Jadi namanya ada di sini. Kalau ini tadi kan untung ya, masih ada ya. Ini ya. Nah, masih untung tadi ya, Pak Dwi tadi. Masih untung. Nah, masih untung ini masih ada di sini kan. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Pertanyaannya, kalau paper kita sudah ada di sini dan tidak tercancel, Bapak dan Ibu jangan pernah sedih. Ya, jangan pernah sedih karena someday bisa jadi jurnal ini akan terindeks kembali. Nama ini tidak akan hilang kalau posisi discontinue. Nah, yang hilang itu posisi cancel. Ya, posisi cancel itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya sampai punya paper yang terindeks Scopus dan discontinue, yang penting masih ada di sini, santai saja, Pak. Ya, santai saja. Karena nanti ajukan mungkin 2-3 tahun yang akan datang ketika kita ajukan dalam posisi tidak discontinue atau sudah continue. Jadi masih aman. Oke ya. Ini Bapak dan Ibu yang perlu tahu tentang kasta-kasta dalam jurnal itu. Nah, kemudian yang berikutnya dari 40, saya ulang tadi ya, 40.000 tadi ya, 40.000 tadi. Ini saya ulang lagi 40, kembali ke 40.000. Kita punya jurnal 40.000. Banyak jurnal seneng apa senep? Apa senep tadi ya? Seneng apa susah? Seneng ya, harusnya seneng dulu Pak. Sekarang kita sortir ya, kita sortir. Di sini ada kategorisasi dari first quartile, second quartile, third quartile, dan fourth quartile. Di sini Q1, Q2, Q3, Q4. Oke. Nah, kemudian sortir berikutnya bisa melalui subject area, bisa melalui title, publisher, dan ISSN. Kalau Bapak tahu judulnya, ini namanya bukan judul paper, tapi judul jurnal atau nama jurnal. Publisher ini adalah penerbit yang menerbitkan. Jadi misalnya IAIN Sultan Amai. Satu institut punya 10 jurnal. Di fakultas A, jurnal B. Jurnal C. Jadi ada 4 misalnya punya jurnal, publishernya adalah IAIN Sultan Amai. Kalau itu universitas. Ada juga yang namanya komunitas atau asosiasi. Itu juga memiliki penerbit. Bapak dan Ibu misalnya ini satu kelas berkumpul membuat asosiasi, kemudian membuat jurnal, boleh. Atau Bapak Ibu ingin membuat perusahaan juga boleh, perusahaan tentang jurnal. Dan itu sah Pak, sangat sah karena diakui Pak, ada ISSN dan itu semua bisa ditelusur Pak. Oke. Nah penerbit yang paling besar, nah ini apa Pak? Elsevier. Oh, nih Elsevier. Ini miliknya siapa Pak? Yang punya Scopus. Nah, Elsevier. Ini nama anak saya. Kita apply Elsevier. Nah, oke, kita buka di sini. Nah, Elsevier. Ada berapa nih? 3.000. Oke. Paper jurnalnya 3.700. Bayangkan. IAIN berapa jurnal? 3.700. Nah, yang Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa dari 3.700 ini apakah semua terindeks Scopus? Itu yang perlu tahu. Karena saya pernah membaca di YouTube-nya Profesor siapa, saya tidak sebutkan di sini. Kalau
publishernya nih Elsevier, masih ingat ya? Paper, kemudian ada gambar Nabi Muhammad berhenti di bawah pohon. Itu loh publishernya Elsevier, tahu kan? Anunya itu apa? Logonya itu. Ya, karena kacamata saya Muslim ya, yaitu Nabi Muhammad ketika jalan ke mana Yahudi, kemudian berteduh di bawah pohon, terus ketemu orang Yahudi. Oh, itu ada tanda-tanda kenabian itu. Pernah dengar itu cerita itu enggak? Pernah kan gitu. Itu menganalisis saya, tapi itu analisis ngawur ya. Ya. Tapi enggak tahu apakah benar apa enggak, saya enggak tahu. Tapi disitulah letaknya. Kalau ada gambar seperti itu Elsevier. Oke. Nah, jangan pernah meyakini bahwa karena Elsevier ini yang memiliki Scopus, Science Direct, kemudian Mendeley, kemudian Skyfall, dan seterusnya. Ini banyak sekali di perusahaan ini. Nah, jurnalnya sendiri saja 3.700. Nah, sekarang kita cek apakah ada yang discontinue. Oke? Nah, sekarang dilihat ini highest percentile, ini source title, ini set score, ini citation tahun 2018 sampai 2021, sampai persentase set di persentase citasi. Ada, kalau diteruskan ada lagi nih. Nah, ini publishernya, SJR-nya, SNIP-nya, persentase cited. Ya, kita kembali ke sini. Ini publishernya Elsevier semua kan? Kita balik ke sini. Nah, ini 99. Q berapa? 99? 1. Kita balik. Ayatnya ini kita klik, kemudian klik 2 kali. Nah, oke. Nah, klik 2 kali. Nah, dia akan berubah menjadi yang paling bawah. Nah, lihat nih. Nah, NE. Pertanyaannya NE itu apa? Nah, ya kan? Nah, lihat ini, kita klik salah satu ya. Klik di sini. Kemudian akan keluar source detailnya. Disinilah ada tulisan namanya discontinue. Tahun 92. Terindeks hanya berapa tahun nih? 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, di sini juga ada reinkarnasi nama. Dulu namanya Norwegia Pharmaceutica Acta. Dulu berubah lagi Acta Pharmaceutica Societa. Berubah lagi menjadi European Journal of Pharmaceutical Sciences. Ya, sekarang Acta ini, Norwegia. Ya. Jadi di sini dulu yang pernah tercatat namanya ini. Ya. ISSN-nya di sini. Oke. Nah, jurnalnya posisi discontinue. Nah, discontinue. Sekarang kalau kita cek berapa yang discontinue, nah kita buka sekarang. Nah, kita buka sekarang. Ini displaynya kita buat menjadi 200. 200 display sampai ke bawah. Apakah sampai 200 discontinue-nya? Oh. NE terus kan? Oh. Nah, coba ini yang ada ini ya. Apakah dia posisi discontinue? Nah, ini kebetulan tidak. Oke. Tapi yang kebanyakan di sini adalah discontinue. Oke. NE. Nah, oke. Nah, lihat nih. Sampai 200. Oh, kan? Discontinue semua kan? NE tadi kan? Nah, ini coba sekarang ini kan nomor 1. Discontinue sampai 200. Coba kita buat sampai yang nomor 5. Berarti berapa nanti? 1000.
yang ke-1000, ya kan? Ini kan seperti membaca OLX loh. Ya Mas ya? Nah, lihat nih. Oh, masih NE kan? Oh. Sampai ke 1000. Oh, ke 1000. Nah, oke. Yang ke 1000. Nah. Ini ke 1000. Apakah masih discontinue? Kita cek aja. Discontinue, ya kan? Oke. Jadi dari 3000 yang terdiskontinue 1000 kan? Coba. Jadi artinya kawan-kawan semuanya, saya tidak membela Scopus dan tidak membela Elsevier. Artinya mungkin ya ada permainan, tetapi juga mungkin ada fairness. Walaupun itu jurnal miliknya mbahnya, juga tidak automatically terindeks oleh Scopus. Di mana letak supaya itu aman terindeks? Nah, Scopus punya rumus yang namanya set score. Set score. Set score-nya di mana? Disitulah pasar yang akan berperan. Di mana peran pasarnya itu? Nah, misalnya ini kita cari yang terbaik dulu. Saya balik ini yang terbaik, yang atas. Di mana letak pasarnya yang berperan tuh? Nah, ini misalnya nih, Akta Farmasetika Sinica B Open Access ya. Kita buka di sini di mana peran pasar itu. Peran pasarnya ada di sini, Pak. Nah, ini. Set score yaitu berbanding lurus dengan sitasi dan berbanding terbalik dengan jumlah dokumen. Dia akan mempublish dokumen secara stabil. Setahun misalnya tadi 1000. Tetapi untuk menaikkan set score-nya, dia harus memastikan jumlah sitasinya itu banyak. Supaya nilai set score-nya menjadi naik. Di sini pasarnya, Pak. Itulah kenapa, Bapak dan Ibu, kalau punya researcher application yang Bapak Ibu pernah punya tadi, di situ kalau Bapak Ibu punya akun, dia akan memberikan notifikasi kepada email kita, ada jurnal baru loh. Bidangnya seperti yang bidangnya Bapak loh. Itulah yang disebut dengan kita ini tidur, paper kita bekerja, yang mempekerjakan adalah jurnal yang berbayar. Artinya apa, Pak? Kepakaran kita itu dibantu oleh jurnal. Itulah kenapa jurnal itu berbayar. Bisa bayangkan, Mas, jenengan ngelola 16 paper, Mas. Ya, Pak, ya saya kesel juga lah, Mas. Ini 32.000 coba, Mas, bayangkan. Dan semua harus memastikan sitasinya ini terus naik, Mak. Kalau ini sitasinya misalnya ini 600 jumlah dokumennya, sitasinya cuma 600. Nanti set score-nya jadi 1. Nanti trennya dia akan turun. Kalau turun, automatically Q-nya turun. Dan berpotensi dia discontinue. Karena pasar sudah tidak mau ambil. Disitulah Bapak dan Ibu semuanya, kenapa saya baru menyadari judul itu betul-betul harus eye-catching. Karena apa? Orang mau mengambil paper pertama kali yang dilihat mesti judul. Betul enggak, Pak? Judulnya pengaruh ABC terhadap D. Wah. Ini promotornya ini enggak pernah kenal Scopus ini. Itulah yang saya sebut dengan kontribusi. Ya, papernya harus memberikan kontribusi terhadap dunia praktek maupun terhadap dunia ilmu. Oke? Mulai sedikit-sedikit membuka diri ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang
bagaimana memilih target jurnal supaya satu tidak terkena discontinue, yang kedua mudah diterima, yang keempat cepat publish. Kan gitu toh Pak? Selalu begitu kan? Nah, ini pakai logika probabilitas. Gini caranya. Oke. Kita buka sosis. Ya. Ini ada 44.000 disortir menjadi jurnal saja. Oke. Jurnal saja. Kemudian dari sini kita akan mencari yang namanya riset area. Mulai dari sini. Klik di sini. Kemudian di sini ketik pelan-pelan, tidak usah kesusu. Karena dia semua ilmu ada di sini. Yang tidak ada adalah ilmu hitam. Semua ilmu ada di sini. Oke, saya kasih contoh. Siapa yang mau mencari target jurnal? Apa? Education. Pelan-pelan nulisnya. Education. Nah. Sudah keluar kan? Kalau sudah seperti ini, tinggal klik. Oke. Sekarang apply. Akan keluar sebanyak 1.600. Oke, 1.600. Ini semua cemas menunggu karya-karya dari IAIN Sultan Amr. 1.600 loh, banyak sekali. Ya kan? Nah, sekarang tinggal pilih. Mau yang Q berapa? Di sini bisa diseleksi. Jurnal kita klik di sini. Kemudian cari yang Q4 atau Q3 misalnya. Oke? Nah, sekarang kita apply. Klik di sini. Nah, akan keluar 1.600 jadi 488. Oke? Sekarang pakai teori namanya probabilitas. Jangan pernah berharap kita harus mencari koneksi. Wah, enak ya kalau punya koneksi editor. Nggak usah, Pak. Nggak perlu, Pak. Oke, pakai ini, Pak. Lihat nih, 488 akan keluar ini dari 1 sampai 48 nih. Nah, cari yang dari Q3 ke Q4 ya nih ya. 49 sampai 0 atau 1 tadi. Nah, sekarang cari yang dokumennya paling banyak, Pak. Teori probabilitas loh. Tadi kan paling cepat maunya kan? Ya. Dokumennya diklik di sini, dicari yang dokumennya paling banyak. Nah, 1.700. Tahun 2018, 19, 2021, 2021. 4 tahun. Berarti kira-kira berapa nih? 400-an ya. Ya. Misalnya ini kita ini 1.000. Oke, coba kita klik di sini, misalnya ambil yang bawah nih. Journal of Education and Health Promotion. Oke. Tahun 2019 sampai sekarang masih aman. Kemudian jurnalnya publish per tahun 400 sampai 500. Ya kan? Nah, ini tahun 2022. 2021 456. Berarti potensi sampai bulan ini itu kurang lebih 100. Lebih malah ya. Ya kan? Tapi kan sekarang bulan Desember. Kalau Bapak Ibu mau submit sekarang nggak mungkin Desember publish. Pasti di tahun berikutnya. Dari sini sudah kelihatan kan stabilnya? Nggak terlalu jelek banget. Kemudian SJL-nya 0,3. Oke, cukup toh Pak untuk Profesor? Nah, asik nggak Pak itu ya? Oke, nah kalau sudah misalnya yakin subjek areanya cocok enggak Pak? Ini subjek areanya tentang education, tentang medicine, tentang education, medicine. Ini yang tertera di Scopus. Tetapi untuk detailnya ada di web. Biasanya ada tulisan di sini homepage.
Ya, homepage di sini. Tapi ini tidak ada, kita bisa memakai jalan Simago namanya. Oke. Ini sisi satu tentang mencari jurnal. Ada sisi berikutnya yaitu pakai Simago. Ya, kita buka Simago. Walaupun ini bukan rujukan utama, tapi kebanyakan reviewer dikti menggunakan Simago, Pak. Karena apa? Kalau ini Q berapa? Ini kan dadak mikir, Pak. Orang dikti moh, Pak, mikirin. Q berapa ini? 40. Orang dikti ini Q berapa? Nggak ngerti, Pak, ada, Pak. Tapi dia mengambilnya dari Simago. Di sini kita tulis Secimago. Di sini ada ranking jurnal. Dan bahkan di tingkat negara. Gimana caranya? Kita copy judulnya boleh, kita copy ISSN boleh. Oke, kita kopikan di sini, kemudian pastekan di Simago di sini, Ctrl V, Enter. Akan ketemu Health Education and Health Promotion. Nah, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita juga tahu, India, Bangladesh, dan Pakistan. Ya. Ada yang banyak yang nakal dari 3 itu, tetapi juga ada yang pasti baik. Makanya cek aja tadi, Pak. Punya. Kita klik di sini. Oke, lihat ini, Q-nya akan tampak di sini. Nah. Tadi Q berapa, Pak? Q3. Kalau di sini kan kelihatan nih, Pak. Oh. Kalau di sini langsung Q kelihatan. Tak mikir kan, 40. Itu, Pak. Nah, sekarang bagaimana menemukan webnya? Nah, menemukan webnya di sini, Pak. Home page. Nah, klik di sini, akan keluar webnya. Nah, di sini, Pak. Mau kita masukkan lewat sini. Submit artikel. Itu, Pak. Submit artikel. Nah, masuk sini, Pak. Jadi, submit paper itu bukan ke Scopus, tapi ke jurnal yang terindeks Scopus. Oke, ini salah satu cara, ya, salah satu cara untuk mendapatkan target jurnal. Kalau misalnya nggak cocok, geser lagi, Pak, bawahnya. Kan ada 488. Ya, ini ada 900. Universidad of Sociedad, misalnya. Ada lagi Physics Education, ada Time Journal, ada International Journal of Learning, Teaching, and Education. Ini semua Q3 dan Q4. Kebetulan yang ini adalah masuk Q3. Ya, dan semua jurnal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sudah punya seperti ini, target? Nah, Bapak Ibu tinggal pelajari semua di sini. Mulai dari nanti bayar berapa, bagaimana cara mensubmit, semua ada di sini, Pak. Kalau bahasa kita, author guideline-nya ikuti saja. Jangan bantah, jangan banyak bertanya, ikuti saja. Bahasanya adalah stupid job yang terakhir, yaitu obeying author guideline. Di sini kan? Nah ini ISSN-nya. Nah, kan? Ini ada semacam ini, baca saja. Nah, ini scope jurnalnya, Li. Nah, tadi kan detailnya ada berapa? Oh, ini kan scope jurnalnya. Program evaluation. Tadi yang evaluasi siapa ya? Measurement item tadi. Yang item soal. Hot. Nah, masuk sini kan? Program evaluation, teacher evaluation, student assessment. Ya, Pak? Student assessment langsung ya, Pak?
Tadi ditambah dengan assessment, Pak. Enggak. Tapi itu boleh, Pak, dimasukkan assessment, Pak, untuk keywordnya, Pak. Ada e-learning in medical education, talent student, continuous in education, curriculum development, teaching and learning in medical education. Kan? Jadi masuk, ajar. Fee sekarang. Fee sekarang. Nah, kita cari biasanya itu di ada enggak ya? Nah, di instruction ini mesti nganu nih. Nah. Fee. Control F. Fee. Wah. For publication in journal of education and health promotion only if they have been registered with clinical trial register that allows unhindered online access to without public. Ini bayar nih, Pak. Berikutnya. Ya, ini dia. Oh iya, 200. 200. Murah tuh, Pak? Nah. 200 USD. Berapa, Mas? Berapa, Pak? 3,5 juta ya? Murah toh? Berapa? Nah, udah. Murah toh? Ngajar. Nah. Oke. Siapa yang tertarik ke sini? Ajar. Nah, oke. Nah, itu ikuti author guideline di sini ya. Itu ikuti author guideline di sini ya. Bu Sri Haningsih, mau masuk sini, Bu? Ya, Pak. Saya sudah masuk itu, Pak. Rencana mau submit besok. Wih. Insya Allah atas apa Pak Ju yang bisa memberikan pengarahan. Screenshot ya, Bu, hasilnya ya, Bu? Nggih. Apa Pak itu, Pak? Apa? Boleh bertanya sekarang, Pak? Boleh. Nggih. Yang pertama terima kasih atas bimbingannya. Saya sudah pertama menjadi yang angkatan 24 itu ya kemarin di Rumah Scopus. Kemudian sempat remedi karena gangguan laptop kemarin nggak support itu Mendeley. Jadi saya seharian nganggur hampir seperti itu. Baik Pak, langsung saja. Tadi saya tuh mencatat beberapa kata kunci Pak Jo kaitannya dengan jurnal target tadi kan. Ibu, saya tidak dengar suara Ibu ya. Suaranya kurang kedengaran. Halo, apakah kedengaran sekarang? Halo. Kedengaran Bu, kedengaran. Oke, terima kasih ya. Oke. Oke. Iya Bu. Nggih. Ini ada Bunda Prastiwi Utari. Jadi kemarin ketemu pas saya remedi. Oke, itu apa tadi Pak Jo bilang bahwa kaitannya dengan itu loh jurnal target. Saya agak deg-degan sedikit bahwa Q1, Q2, Q3 tidak jaminan. Kemudian ada jurnal yang berbayar itu kemungkinan predator. Pertanyaan singkat saya, Pak, saya apakah boleh share screen itu, Pak? Halo. Sebentar, Bu. Saya tidak mendengar dengan jelas. Saya perbaiki dulu, bentar. Oke. Tapi saya mendengar suara Pak Jo. Alhamdulillah. Stop dulu, Bu. Oke, ya. Karena suaranya kan muncul di sana. Oh, muncul di sana? Iya kan. Mikrofonnya langsung. Atau saya copot dulu ya? Oh iya. Halo Bu. Ya, halo Bapak. Apakah kedengaran suara saya? Dengar. Oke. Boleh izin share screen dengan kaitan dengan pertanyaan saya. Kurang keras. Sebentar Bu, kurang keras. Ya, halo. Oh, oke. Ya Bu. Ya, kalau boleh saya ingin bertanya karena saya sudah
kemarin sempat dibimbing apa ya Pak itu Pak ada Mas Cahyo, Mas Wildan sudah ituin apa namanya cek Turnitin dari 24 ke 14 itu sudah. Kemudian mau waktu terakhir saat angkatan 25 itu mau submit tapi belum selesai saya macam-macamnya itu. Kemudian terakhir Pak izin berbagi saya disarankan oleh Pak Bambang itu semacam proofread gitu ke jasa gitu sudah selesai baru diemailkan tadi. Pertanyaan saya Pak tadi agak sedikit ya bukan takut tapi perlu berhati-hati begitu kan karena saya ini kalau bisa tuh sebelum Juli sudah diterima gitu sudah publish maka mencari jurnal sasaran itu yang 3 atau 4 bulan ke depan itu publish gitu. Yang terakhir pertanyaan saya, apakah saya boleh share screen gitu Pak untuk bertanya supaya jelas itu Pak? Boleh. Apakah difasilitasi sudah? Oh bisa ya, oke. Ya, oke, silakan share. Apakah kelihatan ini? Apakah saya kelihatan ini Pak berbagi layar Pak? Oke, sip. Nah ini kan jurnal sasarannya kan ini Pak kemarin sempat bertanya ke Pak Bambang ya ke Mas Wildan, Mas Cahyo saat di Mas Kopus gitu kan. Saya mau langsung ke get yang ini sudah Pak author guideline sudah dipelajari semua. Saya banyak bertanya kemarin di Rumah Kopus pada yang tadi terakhir itu 800 gitu ya 12-an juta. Insya Allah Bismillah gitu Pak. Banyak sekali nih. Iya, karena ini yang kemarin saya yang ketiga, yang kemarin saya penulis kedua itu 650. Maka saya mohon saran Pak Jo, mana yang perlu yang bisa saya ambil dengan ini kan International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Bagaimana ya Pak sebaiknya gitu Pak? Bagaimana ya Pak sebaiknya? Suara saya kok itu ya? Feedbacknya gimana gitu. Halo Pak Jo, apakah kedengaran suara saya? Tidak jelas saya. Saya tuh mendengar apa ya, ada pengulangan suara saya gitu, tidak seperti biasanya. Tolong saya minta waktu tidak bicara benar. Oke. Ya Bu, pertanyaannya apa Bu? Iya, untuk meminimalisir dan ini Pak Jo ada buka HP dan laptop. Untuk meminimalisir itu apa? Saya mau menentukan jurnal sasaran dulu Pak. Tadi Pak Jo bilang kan bagaimana mengecek supaya tidak discontinue sesuai tema sore hari ini gitu kan. Dan jurnal yang berbayar itu kemungkinan predator tapi tidak selamanya yang berbayar itu predator. Sudah. Terus ini bismillah gitu sudah kemarin minta arahan Pak Bambang ya Pak Mas Cahyo saat di sana itu karena judul saya itu adalah kaitannya dengan self regulation mana toh ini. Kelihatan ya Pak ya. Nah ini sudah ini masih ada koreksi sedikit-sedikit dari jasa yang itu, maka kan mencari yang sesuai dengan ini itu di jurnal tadi yang apa? Oke, itu sudah bagus Bu. Mahasantrinya diganti dengan student aja Bu. Oh ngaten ya. Oke, ini di apa student ya? Student aja. Karena untuk umum itu lebih ya tadi makanya itu belum masih persis dengan penelitian saya masih sesuai dengan penelitian untuk disertasi kayak gitu. Begini ya Pak ya? Ya. Student moral. Nah, oke. Nah, itu Bu. Ini kan koreksian dari sana seperti ini. Oke. Kemudian ya sudah punya sependek yang saya tahu sebagaimana arahan Pak Jo bagaimana para proses yang seterusnya ternyata melelahkan tapi ya udahlah bismillah. Ya Allah luar biasa. Sudah diturnitin Bu nih? Sudah diapakan Pak? Turnitin? Sudah Pak. Turnitinnya sudah dibantu Mas. Berapa persen? 14 sebentar. 14% Pak. Oke, aman.
Ya. 14% Itu kan- rugi. Oh gitu ya Pak ya. Ya, pokoknya di bawah 15%. Gitu ya ya. Jadi pertama 24 ternyata ada yang bolong-bolong, kesalahan saya sendiri karena belum belum ada yang belum saya perasa, ternyata tuh merah betul Pak. Masya Allah, langsung nampak jelas gitu ya. Luar biasa itu. Ini yang gimana dari Mas Wildan kemarin yang membantu itu 14%. Malah kan tapi kan asik Bu, ketemunya 14 kan. Iya ya Allah, suka dukanya luar biasa. Ya udahlah, saya nikmati, memang harus seperti ini kayak gitu. Ya, itu karena gigi 1 aja Bu. Bagaimana Pak? Karena gigi 1. Oh gitu. Maksudnya gimana itu Pak? Gigi 1 memang berat, nanti gigi kedua, ketiga, keempat. Oh ya Allah. Nah, ini ya Pak. Jadi 14% ya, macam-macam. Yang angka-angka itu kok cenderung itu ya Pak, hasil merah gitu, mana toh kayak gini tuh. Terus saya capek, malas, saat tinggal udah bodo amat gitu langsung. Gambar juga diganti ya, Mas santrinya diganti student ya. Oke, siap ya. Makanya itu saya harus hati-hati semuanya, ternyata harus betul-betul gitu Pak, hati-hati itu. Nggak boleh sambil ngantuk. Masya Allah. Jadi ya begitu Pak. Ini kan semacam malah curhat seperti anak baru lahir. Nah, 14 ya kayak gini lah ya. Nanti akan saya edit lagi dan bagaimana nanti. Begitu Pak. Jadi sekali lagi Pak, kaitannya dengan tadi yang 800 tadi gimana Pak? Teman saya habis 16 juta juga Pak, yang kemarin baru terbuka tuh. Oke, cukup ya Bu? Oke Pak, cukup. Bapak sedang ada acara juga ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Ini ada pertanyaan, kalau di homepage-nya tidak ada, tidak Pak. Yang Pak Bu Putri, tidak. Itu untuk memastikan discontinue harus cek di scopus.com atau di Simaku. Putri ya. Kemudian Pak Suyatno. Oke. Yang Pak Suyatno mana Pak Suyatno? Pak Suyatno mana? Oke, Pak Suyatno, kalau sudah online buat baru lagi aja Pak. Karena sudah online nggak Pak, nanti terdetek Turnitin masalahnya Pak. Walaupun itu discontinue Pak. Ya, buat baru. Oke, terus tidak sesuai template jurnalnya 7. Bu Magdalena mana Bu Magdalena? Bu Magdalena mana Bu Magdalena? Ada? Salah satu indikatornya discontinue itu apakah juga jurnal tidak sesuai template si jurnal yang dituju? Oh, bukan Bu. Bukan. Jadi discontinue itu sudah publish, tapi dia jurnalnya discontinue oleh Scopus. Jadi tidak ada hubungannya dengan tidak sesuai template. Tidak sesuai template itu kalau ditolak oleh jurnalnya. Oke. Baik Pak Jo, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Acu nanti kalau sudah ada waktu untuk bertanya boleh kasih bertanya. Oke, sudah ya. Oke, saya kira gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Intinya ya, cari probabilitas jurnal yang banyak paper publish di situ supaya persentase diterimanya lebih besar. Jadi kalau tadi misalnya nih, ya, kalau misalnya ini Bapak dan Ibu mencari jurnal ini, ya, ini misalnya mencari yang publishnya setahun cuma 5, begitu kan potensi berat banget Mas nanti bersaing dengan banyak orang. Jadi misalnya ini kita cari di sini dokumennya, klik di sini, kemudian mencari yang paling bawah. Nah, misalnya nih cuma 6, coba lihat nih. Setahun ini berapa nih? Berapa tahun ini? 6 coba. Ini sedikit banget nih. Oh, lihat nih. Kita lihat. Mana tadi? Nah, yang 6 tadi jurnalnya nih kan.
Jurnal ini cuma 6. Jadi kawan-kawan ini artinya, nah ini Australian Art Education ini. Kita klik di sini. Nah, Scopus Content Coverage-nya 8 tahun 2020. Kan sedikit banget Bu Magdalena. Ya, jadi probabilitasnya nanti berat banget. Cari yang banyak papernya supaya kemungkinan diterima lebih besar. Ya, tadi kan pertanyaannya cepat. Kalau cepat kan berarti setiap bulan. Coba tadi kalau misalnya ada 400, itu berarti mungkin setiap bulan dia publish. Kalau seperti ini bisa jadi setahun publish sekali. Ya. Jadi kira-kira gitulah, supaya kawan-kawan mudah untuk mendapatkan gambaran publish ya. Ini juga semua nih, kan? Nah, Recreational Sport Journal nih, 12 ini. Kita coba cek. Sport Journal. Tapi Q4 ya. Ya, 0,1 untuk profesor enggak bisa ini. Nah, Scopus Content lah, coba sedikit kan? Setahun hanya 20, 14, 80. Ini kan sedikit sekali Bu Magdalena. Nah, ini artinya kawan-kawan nanti akan bertarung dengan banyak orang kan. Padahal kemungkinan dipublish kecil, sehingga kawan-kawan akan susah. Tuh. Nah, potensi discontinue yang lainnya, Bapak dan Ibu bisa masuk kepada Bellis Jurnal ya. Bapak Ibu punya link Bellis, nanti diketikkan aja di situ nama jurnalnya, apakah dia berpotensi discontinue. Nah, untuk pasti discontinue-nya ada di scopus.com. Bapak Ibu kalau tidak punya lisensi di sini, ya ambil di sini, nanti dibuka scopus.com yang halaman depan itu ada list jurnal yang discontinue. Setiap 3 bulan atau berapa dia keluar. Bapak Ibu tinggal cek aja. Nanti kalau ada Bu siapa yang ada di sini yang punya list terakhir bisa di-upload ke dalam grup supaya semua tidak terjebak kepada jurnal-jurnal yang discontinue. Itu sudah ada keputusan artinya. Kalau dari jurnal, dari Scopus sudah keluar list jurnal-jurnal discontinue, itu artinya Bapak dan Ibu jangan submit ke situ. Ya, jangan submit ke situ. Submitlah yang aman. Walaupun juga tidak menjamin 100%, tetapi malah kalau discontinue menjamin tidak terindeks. Nah, itu yang jadi perkara. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Nanti detailnya kita ulang lagi kapan-kapan tentang ini, menelisik kualitas paper. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu semuanya sekarang harus mulai beralih memahami kualitas jurnal tujuan. Jangan sampai Bu Magdalena nanti dapat dari mana, Prof mana, ini bagus. Siapa yang bilang, Prof ini? Nah, kalau sudah seperti itu terus bilang, wah ini bagus. Bapak Ibu harus cek sendiri. Ya, kita ini adalah semua adalah makhluk cerdas. Bukan orang yang undereducated, semua adalah educated people. Jadi harus bisa ngecek sendiri ke scopus.com, ke Simago, kemudian lihat perilaku masing-masing jurnal. Oke? Saya kira gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Sudah jam 5 sore bagi Indonesia Barat, jam 6 bagi Indonesia Bagian Tengah. Saya ada di Gorontalo nih, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mohon maaf Bu Sianisi. Makanya nggak rame Pak Jo. Ya Allah. Nah, ini di depan ini ada kelas nganu. Punten ya Allah. Bu Prahastiwi, gimana sehat Bu? Halo Bu Prahastiwi, Masya Allah Bunda. Sehat-sehat Pak, sehat Pak. Pantesan jauhnya Pak di Gorontalo. Saya pikir di Jogja ya Pak. Waduh. Ke daerah saya tuh Pak Jo. Saya di Gorontalo sampai tanggal besok, sampai besok. Terus nanti pindah ke Kendari. Pria panggilan ini Bu Prahastiwi. Sehat-sehat Pak Jo, sehat-sehat Pak Jo. Iya, terima kasih. Jangan lupa kulinernya Pak Jo. Iya Bunda, ya Masya Allah. Ya Bu, ya Pak, gimana Pak? Itu jangan lupa kulinernya di Gorontalo Pak Jo. Pasti ini setiap malam kita nih. Ada pepes enak. Gagal diet nih Pak Sandi. Nggih, Pak Jo.
Ibu Sri, Oke, baik. Bu Sri. Bapak dan Ibu semuanya sudah cukup waktunya. Ini karena untuk menyemangati baru kita ya, supaya kita terus. Buat Sri Aningsih, selamat. Terima kasih mohon Terima doanya. kasih Pak Jo. Terima kasih semuanya Pak Jo. Gelap semua. Terima kasih Pak Abu. Pak Abu. Wah,